Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farasya Handa Saputra dengan NIM 2203040007 dari kelas Grafika Komputer A. Di sini saya akan mereview sebuah international paper yang berjudul Efficient Clipping of Arbitrary Polygon dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama adalah apa yang melatar belakangi munculnya paper tersebut. Terus poin yang kedua adalah poin apa yang ditekankan pada paper tersebut, tujuan paper tersebut apa, dan buktikan. Terus pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang diterangkan pada paper tersebut. Terus untuk yang nomor 4, metode apa yang digunakan pada paper tersebut, jelaskan secara rinci. Terangkan alur flowchart atau alur penelitian pada paper tersebut. Jika terdapat perhitungan, terangkan bagaimana cara menghitungnya secara sistematis. Kemudian, bagaimana cara melakukan pengukuran keberhasilan metode pada paper tersebut. Dan untuk yang terakhir, terangkan hasil yang didapat pada paper tersebut secara detail. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa latar belakang munculnya paper tersebut. Paper ini lahir dari kebutuhan akan algoritma yang lebih efisien untuk proses clapping polygon 2D dalam grafik komputer, yang merupakan operasi dasar yang dilakukan ribuan kali dalam proses rendering gambar 3D. Penelitian ini sebelumnya seperti algoritma Euler dan Fati maupun menangani kasus umum. Euler dan Fati mampu menangani kasus umum, tetapi relatif kompleks. Untuk highlight yang ada di dalam paper yaitu ini, clipping 2D is the one of the basic routine of the graphic. Oh, maaf salah. Clipping 2D polygon is a fundamental operation in image synthesis. For example, it can be used to render 3D image to hidden surface removal, or to dispute the object of the scene approach with processor in multi-processor ray tracing system. Itu yang artinya adalah pemotongan poligon 2 dimensi merupakan operasi mendasar dalam sistem sintetis gambar. Misalnya, pemotongan ini dapat digunakan untuk merender gambar 3D, melakukan penghilangan permukaan tersembunyi, atau untuk mendistribusikan objek suatu pemandangan ke prosesor yang sesuai dalam sistem penelusuran sinar multiprosesor. Dan ada bukti lagi, yaitu we think that our approach is more intuitive and considerable simpler than Euler algorithm, yaitu yang artinya kami berpikir pendekatan kami ini lebih intuitif. Yang dimaksud pendekatan kami adalah munculnya paper ini dan jauh lebih sederhana daripada algoritma Euler. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu poin yang ditekankan dan tujuan paper ini. Untuk poin utama, yaitu menyediakan algoritma clipping polygon 2 dimensi yang lebih sederhana dan efisien untuk kasus polygon arbitrary atau termasuk polygon dengan lubang dan yang berpotongan sendiri atau self-intersect. Tujuannya yaitu mempermudah implementasi algoritma dan meningkatkan efisien waktu eksekusi dibandingkan algoritma Fati. Highlight dalam paper yaitu we present such efficient algorithm for clipping arbitrary 2D polygons. The algorithm can handle arbitrary closed polygon, specifically where the clip and the subject polygon may self-intersect. Then the algorithm is simple and faster than Fati algorithm. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa kekurangan penelitian sebelum-sebelumnya? Penelitian sebelumnya memiliki batasan tertentu, seperti
Sutherland dan Hotman, yaitu yang hanya mendukung poligon convex. Yaitu ada Liang dan Barsky, yaitu hanya untuk poligon berbentuk seperti persegi panjang. Lalu ada algoritma lainnya tidak mendukung poligon dengan potongan sendiri. Highlight dalam paper yaitu adalah ada Sutherland. Sutherland and Hoggeman algorithm is limited to convex clip polygon. That's of Liang and Barsky. Require that the clip polygon be rectangular. More general algorithm were present in 1, 6, 8, 9, 13. They allow concave polygon with holes, but they do not permit self-intersection, which may occur by projecting warped quadrilateral into the plane. Oke, untuk menjawab pertanyaan keempat adalah metode yang digunakan dalam paper yang saya review ini adalah yang pertama, representasi poligon menggunakan double linked list. Lalu ada penemuan titik-titik potong atau intersection points antara dua poligon. Lalu ada penandaan titik masuk dan keluar atau entry exit point. Lalu ada penyusunan ulang untuk menghasilkan poligon hasil. Untuk flowchart di paper tersebut adalah yang pertama ada input, yaitu kita masukkan poligon subject atau S dan poligon clip atau C. Lalu yang kedua yaitu fase 1, yaitu menemukan titik potong. Untuk setiap sisi poligon subject dan sisi poligon clip, yang pertama adalah hitung apakah kedua sisi saling berpotongan. Jika saling berpotongan, tentukan koordinat titik potong. Lalu ada simpan titik potong pada struktur data. Lalu tandai titik dengan parameter alpha, 0 kurang dari sama dengan alpha, kurang dari sama dengan 1. Fase yang kedua adalah menandai titik masuk atau keluar. Yang pertama dilakukan adalah lakukan traversing pada semua simpul poligon. Lalu gunakan aturan ganjil genap atau even odd rule untuk menandai titik sebagai masuk, yaitu dari luar menuju ke dalam, atau keluar dari dalam menuju ke luar. Fase yang ketiga yaitu membangun poligon hasil. Mulai dari titik potong pertama yang belum diproses. Yang kedua adalah traversing ini di antara titik masuk atau keluar untuk membentuk poligon baru. Lalu ada ulangi hingga semua titik potong diproses. Ini ada contoh perhitungan, yaitu titik potong dua sisi. Misal ada dua sisi dari poligon P1 sama dengan X1 dan Y1, P2, X2, Y2, yaitu dari poligon subjek. Lalu ada Q1, X3, Y3, dan Q2 sama dengan X4, Y4, itu dari poligon clip. Langkah yang akan dilakukan adalah pertama hitung window edge coordinate atau WEC. WEC P1 sama dengan P1 dikurangi Q1, Q2 dikurangi Q1. WEC P2 sama dengan P2 kurangi Q1, Q2 dikurangi Q1. Langkah yang kedua adalah cek apakah sisi saling berpotongan. Jika WEC P1 dikali WEC P2 kurang dari 0, maka kedua sisi saling berpotongan. Langkah yang ketiga, hitung nilai apakah alpha P dan alpha Q untuk koordinat titik potong. Dengan rumus, alpha P sama dengan WEC P1 dibagi WEC P1 dikurangi WEC P2. Untuk alpha Q sama dengan WEC Q1 dibagi WEC Q1 kurangi WEC Q2. Langkah yang keempat yaitu tentukan titik potong. Untuk cara menemukan titik potong, kita menggunakan rumus X, Y sama dengan P1 plus alpha P dikali kurung buka P2 dikurangi P1 kurung tutup. Oke, ini untuk contoh numeriknya. Jika ada P1 sama dengan 1,1, P2 sama dengan 4,4,
Q1 sama dengan 1,4, Q2 sama dengan 4,1. Kita langsung ke perhitungannya. Yang pertama hitung WSC. Kita menggunakan rumus yang tadi di atas, yaitu WSC P1 sama dengan 1,1 dikurangi 1,4, lalu 1,4 dikurangi 1,4 sama dengan min 9. Lalu WSC P2 sama dengan 4,4 dikurangi 1,4, 4,1 dikurangi 1,4 yaitu sama dengan 9. Lalu langkah yang kedua adalah cek titik potong, karena WSC P1 dikali WSC P2 kurang dari sama dengan 0, jadi sisi saling berpotongan. Untuk langkah ketiga adalah hitung alfa, yaitu dengan tadi WSC P1 yaitu ini hasilnya dibagi dengan WSC P1 dikurangi WSC P2, yaitu min 9 dibagi dengan min 9 dikurangi 9, yaitu hasilnya 0,5. Untuk langkah yang terakhir yaitu koordinat titik potong. X, Y sama dengan 1,1 plus 0,5 dikali 4,4 dikurangi 1,1 sama dengan 2,5, 2,5. Selanjutnya pengukuran keberhasilan. Yang pertama ada waktu eksekusi. Dibandingkan waktu eksekusi algoritma dengan algoritma lainnya seperti Fati untuk poligon dengan berbagai ukuran, atau dilakukan pada tabel 1 seperti yang di paper. Tabel 1 yang di paper yaitu ini. Sebentar. Nah, ini untuk tabel 1 yang ada di paper. Lalu yang kedua ada kompleksitas teoritis. Algoritma ini memiliki kompleksitas 0 n kali m, di mana m adalah jumlah sisi dari dua poligon. Fati juga sama seperti yang di atas, tetapi lebih lambat karena perlu menghitung potongan sendiri atau self intersection. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu hasil yang diperoleh dari saya mereview paper ini, yaitu yang pertama adalah efisiensi waktu. Algoritma baru lebih cepat daripada algoritma Fati. Algoritma baru di sini yang dimaksud adalah algoritma yang ada di paper saya mereview ini. Dengan peningkatan faktor efisiensi yang bertambah seiring jumlah sisi poligon, atau lihat pada tabel 1. Lihat pada tabel 1 ini. Untuk poligon dengan sisi 50, algoritma baru 16 kali lebih cepat daripada algoritma Fati. Lalu ada keandalan, yaitu algoritma dapat menangani semua kasus umum poligon arbiter, termasuk poligon dengan potongan sendiri atau self interaction. Highlight pada paper yaitu adalah the improvement factor of our method over Fati algorithm are shown in the next column. Dan ada di this statement is confirmed by average timing of the both algorithm. Mungkin sekian penjelasan atau hasil saya mereview dari paper ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.